Halo guys, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi fitur custom yang berada di HP kalian. Ya, seperti ini nih. Nah, jika kita scroll ke bawah, misalnya ada titik 3 ini kita pencet, nanti muncul semua custom. Jadi yang muncul tadi itu yang sedikit itu hanya custom yang kita prioritaskan, begitu. Yang kita prioritaskan. Ini bisa dipindah-pindah. Misalkan kita ini mau dipindah pelindung mata, samping wifi, gitu. Atau yang di sisi kanan ini mau dipindah ke sini, mau diprioritaskan, bisa juga. Oke, selanjutnya kita jelaskan, saya mau jelaskan apa ya, fungsinya masing-masing. Kita selesai dulu. Nah, ini misalkan pelindung mata. Nah, yang pelindung mata ini berfungsi ketika misalkan kita berada di tempat yang gelap ya. Otomatis kan cahaya dari layar smartphone ini sangat menyengat ke mata. Jadi bisa kita pencet ini. Nah, berubah kan? Berubah kecerahan layarnya. Tetap tidak turun, ini tidak turun, tapi warna kecerahannya itu berbeda, jadi gak nyengat ke mata. Nah, ada kan perbedaannya. Nah, lalu selanjutnya wifi dan jaringan data. Siapa yang nggak tahu wifi sama jaringan data ini? Ini untuk wifi-an ya, pastinya. Nah, dan ya seperti inilah gitu. Kita sambungkan, masukkan kata sandi. Kalau misalkan nggak ada kata sandinya, bisa langsung sambungkan gitu. Kalau matikan gini ya kan. Kebetulan di tempat saya nggak ada wifi gitu guys. Di sini biasalah perdesaan ya kan. Lalu kembali kita lihat yang jaringan data ini, pasti ngerti kan ya. Yang jaringan data ini kita pencet. Nah, di sini bisa kita atur mau pakai kartu SIM berapa, yang bisa yang ada paketannya lah gitu istilahnya. Nah, di sini data yang saya pakai pada bulan Juli ini sudah 124 gigabyte ya kan. Ya seperti itulah yang jaringan data. Selanjutnya yang center ya, center guys. Center, untuk center lah. Untuk mode pesawat. Nah, mode pesawat. Ya misalnya jaringan kita sedikit nyantol, kita mainkan mode pesawat begini. Lalu hidupkan lagi, biasanya kembali bagus lagi sinyal itu, walaupun sebentar juga. Misalnya sinyal kalian, jaringan data kalian tidak bagus, kita mainkan ini. Nah, lalu ini getar untuk biar apa ya? Biar gak, kalau misalnya ada yang nelpon itu gak bunyi. Misalnya kita dalam masjid kita pakai gitar. Bisa juga pakai senyap yang bawah ini, yang senyap, tapi gak, kalau misalkan ada panggilan apa itu enggak terdeteksi guys gitu. Kalau pakai gitar kita ya, mendingan pakai gitar, nggak bunyi, cuma gitar ya, setidaknya bisa kita sadar kalau ada yang nelpon apa gitu ya kan. Oh iya, yang mode pesawat ini fungsinya juga, misalnya kita naik pesawat kita bisa pakai ini. Aktifkan mode pesawat dan kita bisa main HP. Misalkan jangan buka jaringan ya. Lalu yang hotspot ya kan, siapa yang nggak tahu hotspot guys. Hotspot, seperti itulah hotspot. Selanjutnya bluetooth. Nah, lalu kita hidupkan. Ya macam-macam lah di sini guys. Kalau misalkan kita mau berbagi file bisa pakai bluetooth ini. Terus kalkulator ya buat berhitung-hitung gitu guys. Nah itu kalkulator. Terus mode daya rendah, misalnya
baterai kita sudah berada di bawah 60% misalnya. Nah, kita hidupkan ini biar lumayan hemat. Nah, seperti itu. Jadi otomatis HP ini menurunkan performanya sendiri. Nah, menurunkan performa lah ini ya. Nah, terus selanjutnya lokasi. Nah, jika lokasi ini kita hidupkan terus-menerus, misalnya seperti ini ya kan, dihidupkan terus-menerus seperti ini, itu aplikasi-aplikasi yang kita install itu bisa mendeteksi lokasi kita, guys. Jadi kita matikan saja ini lokasi. Jadi HP kita itu terlacak oleh misalnya terlacak lah intinya gitu. Terus penghemat super misalnya sudah baterai HP kita itu sudah berada di titik baterai lemah, ada peringatan 15% di situ, kita bisa hidupkan. Nah, jadi tadi penghemat super itu mematikan sebagian apa ya, fitur-fitur HP. Jadi hanya mengaktifkan pesan, panggilan, cuma itu. Bahkan jaringan data pun itu mati. Jadi kalau penghemat benar-benar menghemat baterai. Terus untuk layar terbagi ini kalau misalkan kita mau mengoperasikan dua aplikasi di HP secara bersamaan, misalnya contoh ya seperti ini. Kita buka Instagram, ya kan? Jangan Instagram lah. Kita buka Play Store, ya kan? Kita terus klik layar terbagi. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau buka apa ya? Pesan juga, jangan pesan lah. Kalkulator misalkan. Nah, seperti itu bisa. Jadi bisa pakai dua, guys. Dua seperti ini. Ini bisa kita atur lebarnya seperti apa gitu. Oke, paham kan ya? Oke. Tinggal pencet kembali, guys. Terus apa ini? Jangan ganggu kamera, percepat, matikan perangkat, sudah tahu semua kan pasti ya. Sudahlah, sekian dari saya, hanya itu saja guys ya.